Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil resum materi pasca ujian tengah semester yang beranggotakan Yuliana Ernawati, Zofia Hoirunisa, Nimatul Latifah, Labi Badil Fazianum, Fadia Safana Zulfa, Mukaroma Puji Lestari, Wanda Pramesti, dan Elisa Rahmawati. Untuk materi akan disampaikan oleh rekan saya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang pendidikan sebagai sistem dan definisinya dan komponen pendidikan. Pengertian sistem dari kata sistema yang artinya sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Kemudian pengertian pendidikan secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan. Pelayan yang mengantarkan dan menjemput dinamakan pedagogos. Dalam bahasa Romawi, pendidikan diistilahkan sebagai educate, yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Pendidikan merupakan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian komponen pendidikan mengandung unsur peserta didik dan pendidik. Peserta didik sebagai objek dan subjek pendidikan, kemudian pendidik adalah sebagai pembimbing. Next. Pendidikan dikatakan sebagai sistem jika memiliki beberapa ciri yang juga dimiliki oleh suatu sistem. Adapun cirinya sebagai berikut. Tujuan pendidikan, adapun fungsi-fungsi, komponen-komponen, lalu interaksi atau saling berhubungan, lalu proses transformasi, umpan balik dan koreksi, lalu daerah batasan dan lingkungan. Alat pendidikan adalah pendukung atau penunjang pelaksanaan pendidikan yang berfungsi sebagai perantara pada saat menyampaikan materi pendidikan oleh pendidik kepada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Lalu lingkungan pendidikan adalah suatu ruang dan waktu yang mendukung kegiatan pendidikan. Kurikulum pendidikan atau materi isi itu mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pendidik. Lalu input sistem pendidikan, yaitu terdapat input mentah, input alat, dan juga input lingkungan. Isu-isu pendidikan. G20 merupakan forum kerjasama internasional yang beranggotakan 19 negara utama dan Uni Eropa. Iwan Syahril menguraikan lebih lanjut tentang 4 agenda utama di bidang pendidikan yang diangkat dalam G20 tahun ini. Yang pertama, kualitas pendidikan untuk semua atau Universal Quality Education. Kedua, teknologi digital dalam pendidikan atau Digital Technologies in Education. Ketiga, solidaritas dan kemitraan, Solidarity and Partnership. Keempat, masa depan dunia kerja pasca pandemi COVID-19 atau The Future of the World Post-COVID-19. Next. Menerapkan filsafat ilmu dalam pendidikan anak usia dini di Indonesia. Menurut Delianggi, filsafat ilmu ialah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dalam berbagai segi dari kehidupan manusia. Kata filsafat berasal dari kata philen yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Sehingga filsafat ialah cinta kebijaksanaan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Secara terminologi, filsafat ialah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Next. Filsafat dalam pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan agar peserta didik aktif dalam kelas dan dapat mengembangkan potensi yang dirinya miliki. Selanjutnya yaitu manusia memiliki dua substansi, yaitu roh dan jiwa. Pada umumnya, filsafat ilmu merupakan telaah yang berkaitan dengan objek yang akan ditelaah oleh ilmu atau ontologi, bagaimana proses perolehan ilmu atau epistemologi, dan selanjutnya yaitu bagaimana manfaat ilmu dalam kehidupan sehari-hari atau aksiologi.
Dalam berbagai penelitian menyatakan bahwa pemahaman dan gaya berpikir filsafat yang diberikan sejak usia dini dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, kemampuan berhubungan dengan orang lain, kemampuan untuk berhadapan dengan kegagalan, dan kemampuan untuk berpikir terbuka, sehingga anak bisa menerima pelajaran dari luar dengan lebih cepat dan mendalam. Dengan keempat kemampuan ini, anak pun bisa mengungkapkan perasaan dan pikirannya kepada orang lain dengan lancar. Penerapan filsafat dalam pendidikan anak usia dini dapat diterapkan dalam program berfilsafat, seperti yang telah diterapkan di Jerman, yaitu dengan menerapkan suatu bentuk diskusi antara guru dan murid, untuk berdialog, saling bertanya, dan menyampaikan apa yang menjadi sumber keingintahuan anak. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.